Oke, ini dua orang yang berbeda, memang beda. Dan latar belakangnya pun beda. Ketika kita coba untuk membedakan, gitu ya, membandingkan, maka tentunya kita harus menelusuri juga sebelum-sebelumnya. Nah, saya ingin menjelaskan tentang algoritma. Tahu algoritma kan? Tahu ya? Nah, Ajang, algoritma naon Pak Ajang? Aduh, iya masih ngelag. Cik, muda. Angka dalam pemrograman. Angka dalam pemrograman. Oke. Nu muda deh saha? Nu kekinian. Apa teh? Sistem yang membaca aktivitas kita di media sosial. Oh. Sistem yang membaca aktivitas. Ada lagi? Tah, anu muda-muda ya, Iwan. Antum? Nah, algoritma? Oh, kurang tahu. Salah satu materi pembelajaran di jurusan informatika. Mantap. Algoritma. Oke. Jadi algoritma itu tadi ya udah ada yang menyampaikan 2 menit lah. Kalau kita buka medsos, yang sering kita buka dia akan banyak muncul kembali, betul? Iya. Dan konten-konten yang serupa yang pernah kita lihat. Kalau Pak Jajang pernah lihat non suka apa? Kuliner umpamanya ya. Oh enggak juga. Jadi Pak Jajang suka apa kalau lihat di medsos? Atau kajian lah ya. Kajian di Hidayat contoh. Kuliner aja kuliner. Oh kuliner. Jadi terlihat soleh teuing bener. Oke. Kalau Pak Jajang sering lihat tuh di medsos itu lihat kuliner. Jajanan Bandung pokoknya. Terus nah, itu pasti nanti yang datang ke Pak Jajang konten-kontennya banyak tentang kuliner. Kenapa itu algoritma? Apa yang pernah kita cari itu akan di sana yang mirip-mirip dengan yang sudah kita cari akan muncul. Kalau dikatakan terstruktur gimana Pak? Dekatnya terstruktural gitu. Agak mendekati nggak? Biasa kalau terstruktur itu dibuat desain, itu terstruktur. Betul kan ya? Contoh kayak struktur apalah, struktur sekolah, struktur bangunan, itu terdesain struktur itu. Nah, ini terdesain enggak? Ini terdesain oleh kita sendiri gitu. Emang terdesain, walaupun kita kadang-kadang tidak merasakannya. Paham ya? Nah, sama halnya Al-Ghazali itu tidak ujug-ujug punya pemikiran tentang tasawuf tapi rasional, gitu ya. Dan banyak di sana di ujungnya itu karena masa 40 tahun ke atas Al-Ghazali ini lebih ke tasawuf. Gitu ya. Sedangkan sebelumnya Al-Ghazali pernah berkecimpung juga dengan filsafat gitu. Oke? Nah, berbeda halnya dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu belum pernah masuk ke dataran ini. Lamun santri tulen mas santri tulen lah gitu. Jadi dari pesantren ke pesantren, kajian kitab tentang hadis, kemudian seterusnya. Nah, sehingga nanti ada perbedaan pandangan gitu ya, beberapa hal. Nah, di antaranya coraknya kalau kita lihat kitab Ihya Ulumuddin, ada yang pernah mengkaji kitab Ihya?
Terus? Iya, berada di lupa. Atau pernah dengar lah minimal ya. Pernah dengar lah ini judulnya. Itu coraknya Al-Ghazali itu bukan hanya langsung menyebutnya hadis ini, gitunya, mengutip Al-Quran ini. Coba dilihat, gitunya, di pembahasan Ihya. Itu dia banyak juga memakai logika berpikirnya. Contoh yang sering kita kenal, kalau saum menurut Kamakola Imam Ghazali terbagi menjadi 3. Saum khawas, qaul khawas, dan saum orang awam. Apakah ada dalam hadis dibagi 3 begitu? Ada nggak? Ada. Itu adalah logikanya Imam Al-Ghazali. Walaupun di dasar hadis ada hadis dasar hadisnya, tapi dia terlak seperti itu hadisnya. Betul? Betul tidak ini teh? Si ragu tuh. Gitu ya. Nah, kemudian kalau Ibnu Taimiyah, gitu ya, di fatwa itu malah lebih banyak. Ibnu Taimiyah itu langsung permasalahan hadisnya ini, permasalahan menurut Al-Quran hadisnya ini. Jadi tidak ada, sangat minim ro'yu Ibnu Taimiyahnya, begitu. Termasuk masalah tauhid. Oke, termasuk masalah tauhid. Jadi seorang tauhidnya Ibnu Taimiyah ini langsung gitu, interpretasi pada hadis, gitu ya, Al-Quran hadis langsung gitu. Dan menyedikitkan ro'yunya gitu. Tapi kalau Al-Ghazali coba mendekatkan, terutama Al-Ghazali itu lebih ke tasawuf, gitu ya, sejak umur 40-nya dia sehingga nanti itu banyak perintilannya nih ya ke bawahnya. Itu kalau ke sini-sini ya tasawuf itu muncullah toriko. Itu dari mana tasawuf? Gitu. Logikanya. Contoh kalau dulu Abah Anom, tahu Abah Anom? Tahu. Di mana? Suryalaya. Nah, itu kan punya toriko gitu-gitu. Ya. Jadi kalau baca ayat la ilaha illallah, gitu-gitu lah ya. Nah, itu adalah diantaranya beberapa turunan dari logika, itunya logika tasawuf gitu. Sehingga menghasilkan beberapa praktik tasawuf. Dan kalau sebab jam-jam dulu itu banyak gitu perkembangan tasawuf dan juga beberapa, dan itu dikritik oleh Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah itu kan terlak gitu ya gitu. Ini ada nggak sih di hadisnya? Ada nggak sih? Kalau nggak ada hadisnya, nah langsung nggak muncul lah konsep apa? Bid'ah. Jadi dikhawatirkan gitu ya. Ini muncul perilaku bid'ah buat Ibnu Taimiyah. Karena bisa jadi kan terlalu kita banyak melakukan inovasi gitu ya dengan logika kita, termasuk masalah tasawuf, pendekatan diri kepada Allah dengan torikoh, tapi ternyata itu ada beberapa penyimpangan. Nah, selanjutnya menurut antum ini mah bid'ah di tasawuf contohnya apa? Bid'ah di tasawuf contohnya apa? Berdoa di kuburan bisa. Nah,
di kuburan. Di antaranya itu. Siapa lagi? Menjadikan kuburan jadi tempat ibadah. Ya, masuk ke doa gitu ya, dan yang lainnya. Dan itu kan tidak ada. Ketika masa Rasulullah nggak ada kan? Nggak ada. Apalagi Bawa saja mungkin. sajen. Kalau masih ada ini, ya masih ada. Kalau mau khususnya pakai pakaian tertentu, itu Bisa jadi. Bisa jadi. harus pakai merah putih. Kayak merah putih. Gitu. Malu dia. Benar Pak, tadi saya pikir algoritma. Hah? Kalau dikatakan sistematis gimana Pak? Iya. Sistematis secara pemrosesan data gitu. Ya, sistematis itu kalau sistematis kan kalau menurut saya nih ya, sistematis itu secara sadar kita menyusun sendiri itu sistematis. Gitu ya. Tapi kadang sistematis yang sekarang itu secara tidak sadar kita membentuk sebuah pola. Gitu. Jadi contoh Pak Jajang itu ini walaupun jadi rencana oleh Pak Jajang, Betul, betul. tapi setiap kawarung lawan temenang ngopi pasti goreng pisang, gitu ya. Setiap kawarung goreng pisang, kawarung manapun itu untuk pola, dan itu akan membuat sebuah struktur. Orang ketika membaca Pak Jajang bisa menstrukturkan itu, walaupun Pak Jajang tidak meniatkan membuat struktur itu, gitu ya. Sama ketika lihat gadget, gitu ya. Kita lihat gadget itu kan kadang tidak terstruktur kan itu. Tapi kalau kita ternyata kecenderungan kita, ini luar biasanya algoritma gitu ya. Kita ngeklik sering ngeklik itu gitu ya, lihat itu akan banyak muncul hal yang pernah kita lihat. Ini akan dibuat terstruktur gitu oleh medsos itu. Oh, ini kayak nama Pak Jajang sering lihatnya tentang kajian Abdul Somad umpamanya. Kan muncul banyak tentang kajian-kajian gitu. Tapi beda kalau kita lihatnya pokoknya sering lihat berita tentang Purbaya sebagai tuh Purbaya. Saya sering ngikutin Purbaya. Kalau saya, nah itu kalau bagus Mbak. Saya termasuk konten Jack Ma itu bagus. Coba lihat Mas. Jack Ma. Tahu Jack Ma? Alibaba. Itu bagus kan untuk menggugah inspirasi bisnis kita. Kita analisa. Nah, terus sekarang itu saya lihat Helmi Yahya itu bagus. Analisa bisnis Helmi Yahya. Nah, kalau kita lihat itu ya, itu dengan sendirinya si Meta itu, oh kayaknya orang ini ternyata kecenderungannya ke sini. Jadi dia akan menyuguhkan hal yang sama. Gitu. Membuat struktur itu, Meta itu menawarkan ke kita. Jadi ya tidak salah gitu. Walaupun saya yakin yang namanya itu kan otomatis robot gitu kan, robot yang buatnya ya. Itu robot yang buatnya. Tapi pemikiran manusia itu kan tidak tidak stagnan seperti itu. Seperti saya kan, ya itu. Apakah lihat Jack Ma atau sudah Jack Ma? Enggak. Kadang-kadang lihat kemarin mah pernah lihat tentang Asali gitu. Kiranya kawan Mas Pak. Nah, Kiranya kawan Mas. nah, jadi kadang-kadang kita juga bosan juga gitu kontennya apa yang sebelumnya ini saja. Udah kita searching yang baru gitu. Nah, luar biasa jaga Meta ketika kita berubah. Meta berubah nggak menyuguhkan pada kita? Berubah nggak? Berubah. Dia menyuguhkan yang kita klik kembali gitu. Satu mah enggak, 2, 3 kali ternyata kita mengklik gitu ya. Hal yang mirip konten itu dia akan menyuguhkan hal yang sama, yang serupa, gitu ya. Itu luar biasanya. Jadi dia membaca struktur berpikir kita tuh, pola. Dan sekali lagi kita semua, gitu ya, sama. Saya sekarang, Pak Jajang sekarang itu tidak terlepas dari algoritma sebelum-sebelumnya.
Artinya pola berpikir saya itu terbentuk dari sesuatu yang pernah saya alami. Betul? Setuju tidak? Historinya nggak bisa dipisahkan histori. Jadi kalau saya menginginkan, ya, contoh lah, jangan Pak Jajang, contohnya Kang Fadli lah, Kang Fadli, saya dengan Kang Ari, ya. Contoh, ternyata Kang Ari itu waktu SMA-nya pesantren, waktu SMP pesantren, rumah dekat pesantren. Kira-kira algoritmanya kita udah membaca nggak? Pemikiran Kang Ari kira-kira? Ibu orang pesantren, pasti pemikirannya ya kayak gitulah orang pesantren, ya? Beda umpamanya nih, Kang Fadli umpamanya SMA umum, kayaknya SMP-nya umum juga, hanya agamanya teh dapatnya suka ikut di majelis taklim. Bakal ketebak nggak kira algoritma pemikiran agamanya Pak Fadli? Oh ya begitulah. Jadi hanya ikut majelis taklim aja. Kan kita bisa tuh membuat struktur berpikirnya ataupun perbedaan Kang Fadli dengan Kang Ali. Karena dari backgroundnya masing-masing itu kita lacak datanya tuh. Nah seperti itu, media pun sama, hidup kita pun sama. Nah, Al-Ghazali dengan Ibnu Taimiyah pun sama. Mereka itu tidak ujuk-ujuk berpikir, punya pola berpikir seperti ini. Ibnu Taimiyah itu lebih orangnya tekstual, gitu. Ketika membahas tentang hadis, membahas tentang Al-Quran, maka langsung saja ke makna Al-Quran dan hadisnya itu. Karena dia memang waktu menimba ilmunya langsung tentang agama saja, hadis, Al-Quran, gitu banyak tentang itu. Nah beda kalau Al-Ghazali, dia pernah berkecimpung tentang filsafat, tahbut falasifah gitu. Dia pernah dekat walaupun memprotes itunya tentang filsafatnya Ibnu Rus gitu. Pertentangan tentang filsafat. Tapi orang biasanya nih, kalau saya menentang filsafat, saya baca nggak filsafat itu? Buku filsafat saya baca nggak? Baca. Gitu. Pak, maaf Pak. Ya. Dikit aja. Mungkin saya harapnya pengertian sederhana Pak. Tentang apa itu tasawuf untuk Bapak, Ya. dan filsafat untuk Bapak itu. Oke. Bapak kan udah ini, Ya. udah klik komplit ini. Ini ya. Pengertian sederhana Pak, biar saya enak misalnya itu. Ya. Dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami, ya. Siap. Oke. Saya ke tasawuf dulu ya. Tasawuf di suf gitu. Ataupun secara bahasa etimologi itu macam-macam suf gitu. Ada yang membersihkan, ada yang suf itu karena bajunya dulu dari zaman Rasulullah ada orang-orang yang tidak pernah pergi dari masjid, pakai baju wol yang tebal-tebal itu suf namanya, yang dari kambing itu, jaket dari kulit kambing itu wol suf namanya. Nah orang-orang itu karena dia banyaknya zikir, zuhud, jauhi dunia, gitu ya orangnya. Nah itulah disebut kaum tasawuf. Orangnya disebut sufi. Ya, dia ajarnya tasawuf, orangnya disebut sufi. Orang-orang yang zuhud, meninggalkan dunia, dan juga hanya persiapan diri untuk kembali pada Allah, itu langsung. Coba baca yang bagus itu, saya pernah baca dan pernah punya bukunya adalah Tasawuf Modern Hamka. Hamka coba gitu ya, bagus tuh kata saya. Tasawuf yang biasanya tradisional, betul kan tradisional?
tapi bagaimana dia bisa menyesuaikan diri dengan modernisasi. Itu tasawuf hamka di bukunya. Tasawuf modern apa ya? Sok lihat di searching buku tasawuf hamka, itu bagus. Sok silakan baca. Jadi orang tasawuf hamka gitu ya. Dan menurut saya juga kalau saya berpikir sekarang itu orang tasawuf tidak mesti kucel. Orang tasawuf tidak mesti kumuh. Karena tasawuf itu intinya bukan dari apa yang dia pakai, bukan intinya apa di mana dia tinggal, tapi intinya tasawuf itu kan masalah hati, masalah hati. Walaupun iya saya paham. Coba oleh Pak Jajang ya, beda nggak Pak Jajang? Kalau Pak Jajang umpamanya pakai kaos biasa, kemudian pakai training biasa, jalan-jalan gitunya itu, ke manalah jalan gitunya, lari pagi. Nah bandingkan kalau ternyata Pak Jajang pakai dasi, ya, kemudian pakai setelan dasi lah ya, pakai jas, setelan itu, pakai sepatunya tentu kan bukan sepatu olahraga kan, sepatunya juga setelan itu. Pak Jajang jalan juga. Ke hatinya beda nggak? Beda Pak. Beda. Saya paham gitu. Pemikiran tasawuf itu saya paham. Memang kita tidak bisa menafikan bahwa apa yang ada dalam diri kita itu berpengaruh pada hati kita. Itu. Jadi kadang juga ampun ternyata orang-orang yang nonsen gitu-gitu. Nggak beralasan. Kalau ternyata iyalah kita itu boleh pemikiran barat tapi hati-hati Mekah saha. Jauh banget. Karena yang masalah dia pikirkan dengan hati itu nyambung tuh sih. Nyambung. Kita tidak bisa memisahkan itu. Coba atau merasakan kita berpikir sesuatu tapi hatinya itu tojaiyah umpamanya, bisa nggak sih? Susah gitu. Seperti apa ya? Yang bertolak belakang aja. Jadi saya paham itunya bahwa orang tasawuf itu harus zuhudnya sebetulnya zuhud, gitu ya. Paham? Karena kita tidak bisa memisahkan itu. Nah, tapi coba gitu ya, coba. Itu tantangan menurut saya gitu ya. Menurut saya itu tantangan. Coba kita kalau ngambil yang kemarin yang saya pernah sampaikan. Dunia itu cukup di tangan kita. Jangan sampai di hati kita. Nah, tasawuf modern itu arahnya ke sana. Walaupun berat, kenapa sih berat? Sih berat. Kita hanya berdasi gitu ya. Tapi kita rendah hati, gitu, susah benar. Contohnya kita kan adanya, bolehlah kita mobilnya BMW, mobilnya Alphard, tapi hatinya hati carry, ada hese, anggar di jalan masa pengair lah gitu. Oh beda kan? Pernah saya rasakan juga, beda kan? Ketika pakai Pajero, jeung pakai mobil carry, tak beda itu. Mantainya nggak bisa bohong kan? Kompor jadi apa aja? Itu. Jadi tantangan saja kalau saya ya. Satu sisi ini memang sebuah fenomena ya. Ini sebuah fenomena gitu. Satu sisi sekali lagi kita harus tasawuf. Harus ini terus dibawa gitu tasawuf itu. Ya. Tapi satu sisi kita pun jangan sampai siapa yang Imam Tantawi siapa? Itu ada di sebuah kitabnya bahwa kaifa namanya, bukan nama bahasa Indonesia nama. Kenapa Barat itu maju dan juga kaum Muslim itu terbelakang? Itu zaman dulu itu kita gitu, Imam Tantawi itu. Kenapa? Ini memang menjadi masalah dunia kan, bukan masalah hati kan yang disoroti itu.
Tapi sekali lagi, nah ini masalah tauhid. Apakah ketika kita bertauhid, maka dunia bagi kita itu harus mundur, harus dijauhi? Tidak. Kan enggak. Justru Allah itu mewariskan dunia kepada siapa? Pada Adam, pada kita semua. Khalifah itu kita semua. Yang mengelola dunia itu harusnya kita semua yang berhak. Kalau kita tidak mau bersentuhan dengan dunia, terus mau diserahkan ke orang barat, orang yang Islam. Nah itu autokritik buat kita umat Islam. Kalau maunya itu mah kita harus zuhud, jauh dari dunia, tinggalkan dunia. Udah kita mah cukup ya mengolah hati kita saja. Bertentangan tidak? Bertentangan. Kalau kita kembalikan, nah ini kritik tentang Ibnu Taimiyah itu. Lihatlah Rasulullah, tasawuf Rasulullah. Nah itu yang idealkan kesana, balikin lagi. Rasulullah itu seorang yang hatinya bersih, seorang yang zuhud. Tapi apa Rasul? Rasul itu adalah pemimpin negara tiada. Ini Rasul gitu. Seorang pemimpin peradaban. Walaupun hatinya bersih, walaupun dia zuhud. Ini yang harus dibangun oleh kita. Kaya, nah ini sering saya sentil-sentil juga. Kaya, harus ada kemauan kita untuk kaya raya, punya berbagai potensi, punya aset, berbagai aset. Tapi ingat, kekayaan itu hanya di tangan, bukan di hati. Kekayaan itu harus terdistribusikan. Sebagaimana para Rasulullah sahabat. Dia punya posisi kekayaan, tapi kekayaannya bukan untuk pribadinya. Tapi bagaimana itu digulirkan ke masyarakat. Sampai kembali lagi ya, baginya pemilik ekstrim saya gitu-gitu. Yang saya sebetulnya sudah tuh buat coretan untuk menjadikan buku Al-Mahan dan si ragu hati saya ini terasa ekstrim. Jadi tentang batas bawah, batas atas gitu. Ya. Apakah harus gitu ya? Ekstrim kita itu seperti orang sosialis, bahwa ada ambang batas, ambang bawah. Ambang batas itu bagaimana kehidupan seluruh masyarakat itu ada minimal gitu. Minimal kekayaan, minimal kesejahteraan, minimal bisa hidup gitu. Jangan sampai kere banget. Saya ada pernah baca di medsos gitu ya, ada orang yang dia itu bukan hijrah sihnya, bahasa natenon kalau pendatang teh Musafir. ya lah nama pendatang musafir, pokoknya antum ngadu nasib ke Jakarta lah gitu. Perantau. Ya perantau lah gitu, perantau. Kumbara. Nah, gitu. Nah, di sana ternyata belum dapat penghasilan ini sampai dia barang salah istilahnya gitu. Ya, sampai matinya di rantau gitu. Nggak bisa balik lagi karena nggak punya ongkos juga untuk balik. Kan banyak kemarin mah yang ditemui oleh supir bisnya kita Insani yang ada di Masjid Al-Jabar. Walaupun saya ini benar enggak gitu ya. Pas wawancara mah dia begitu menyampaikannya, dia dari Sumatera gitu ya, dari Medan kalau nggak salah mah. Dia ingin ngadu nasib ke Bandung, tapi coba Ahmad sendirian. Saya sendiri itu benar enggak? Atau hanya nipu gitu. Tadinya ingin di ini kusupir lah di kita Insani bisa ada kerjaan naon berdaya karunya. Tapi kan kita pada curiga gitu ya, itu ditanya-tanya akhirnya mau gitu enak, ditanya-tanya balik lagi ke Aljabar atau abdi balik lagi ke Aljabar. Nah, kalau ada orang seperti itu gitu ya, nah itu kan butuh tuh batas bawah penghasilan supaya orang itu tidak merasa teraniaya gitu, masih bisa hidup lah, itu ambang bawah. Nah, ini bagi yang ambang bawah mah saya gitu sangat sepakat. Sangat setuju dengan pola itu. Minimal Anda bisa hidup. Tapi yang akan menjadi resistensi adalah ketika kita
ada ambang atas gitu. Kalau ambang atas berarti orang penghasilannya umpamanya ambang atas itu cukup 1 miliar. Kan banyak orang di kita itu yang penghasilannya lebih dari 1 M, betul? Betul. Dan itu yang akan membuat gejolak. Nah harus sama gitu ya. Kalau kita berkaca pada Rasulullah, sahabat, kan penghasilannya luar biasa sahabat juga ya. Abdurrahman bin Auf apalagi. Tapi apakah penghasilan itu hanya dirinya? Enggak. Terdistribusikan gitu. Jadi disalurkan gitu. Kalau di kita mengenal jiswa, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, bagaimana tuh wakaf Utsman sekarang masih ada tuh di Arab di sana di Mekah. Hotel Utsman masih ada itu, luar biasa coba wakafnya. Masih mengalir sampai saat ini, udah berapa ratus tahun. Tapi masih mengalir tuh, masih ada eksistensi wakafnya Utsman, luar biasa. Nah, harusnya seperti itu. Al-Azhar itu kan wakaf juga Al-Azhar. Ya. Dan di barat pun sama. Kalau saya kemarin mengatakan tentang jam apa? Ya, jam apa yang sangat mahal itu? Rolex. Rolex itu antum coba searching. Ternyata Rolex itu tidak mewariskan pada keluarganya perusahaan itu. Tapi dia wakafkan untuk lembaga amal. Tapi sampai sekarang berkahnya masih eksis Rolex itu. Lalu orang sudah meninggal lama. Rolex itu pendirinya. Nah, misalnya, jadi pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang tauhid ini coraknya berbeda. Tapi ini saling mengisi lah menurut saya. Tasawuf Al-Ghazali dengan tasawufnya itu diterima oleh orang-orang yang tradisional, sangat diterima. Orang-orang yang lebih memelihara kezuhudan diterima. Tapi orang-orang yang berpikiran modern gitu yang ke seribet-ribet lah. Nah, ini lebih ke Ibnu Taimiyah gitu. Yang penting mah ayat hadisna, ayat tanah ya laksanakan aja gitu. Tapi udah ayat tahapan naonan gitu. Kembalikan aja ke Al-Qur'an hadis. Begitu. Halo? Paham? Ada question? Enough ya? Nah, begitu. Ya, kalau tidak ada lagi, cukup kita sholat dulu nanti.